yang lebih utama kita bahas di sini yaitu benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang benda-benda apa saja dan dalam perekonomian, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kegiatan perekonomian. Silakan diperhatikan teks yang telah Bapak bagikan. Di situ ada paragraf 1 dan 2 dan kita akan membacanya secara berganti-gantian. Pertama dulu silakan Aan baca untuk kita. Ya, silakan berdiri. Dalam kehidupan sehari-hari, perekonomian tak bisa dihindari oleh semua masyarakat. Mulai dari membeli bahan makanan pokok, membeli pakaian, membeli alat tulis untuk sekolah, membeli seragam sekolah, dan lain-lain. Ya, silakan dilanjutkan. Sorry, mulai. Dan kata lain untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia selalu berhubung dengan kegiatan ekonomi. Iya, silakan. Aku jelaskan dulu sebentar. Jadi kegiatan perekonomian sehari-hari mungkin anak kami tidak langsung terjun ke dalam dunia masyarakat dalam kegiatan perekonomian karena masih kecil. Tetapi begini, Bapak kasih contoh yang sederhana ketika kegiatan perekonomian terjadi. Itu ketika misalnya pasti kalian ini pernah membeli jajan. Pernah? Nah, itu salah satu kegiatan perekonomian sederhana. Ya, tukar jasa, tukar bahan. Misalnya kalau kalian menukarnya dengan uang, kalian mau minum jajan apa begitu. Nah, itu namanya kegiatan perekonomian. Ya, jadi kegiatan perekonomian bukan hanya terjadi di lingkungan anak-anak saja, tidak, tetapi lebih dominan terjadi di lingkungan orang dewasa, di masyarakat sekitar, seperti ibu-ibu, bapak yang belanja. Nah, itu kegiatan perekonomian namanya. Baik, paragraf kedua, silakan dilanjutkan oleh Rita. Kegiatan ekonomi harus dilakukan oleh semua anggota masyarakat, mulai dari masyarakat biasa hingga pemerintah. Bahkan kegiatan ekonomi harus dijaga dengan baik, supaya roda perekonomian terus berputar. Roda ekonomi yang terus berputar dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, terima kasih. Nah, sekali lagi, kegiatan ekonomi atau kegiatan perekonomian ini itu terjadinya harus terjadi di masyarakat. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi, kegiatan perekonomian, maka kalau misalnya kamu hanya bisa punya ubi seumur hidupmu, maka yang kamu makan hanya ubi saja. Tetapi kalau kegiatan ekonomi itu berlanjut di masyarakat, makanya sampai sekarang kamu bisa membeli seragam sekolah, bisa membeli buku, bisa membeli pulpen. Nah, itu karena hasil kegiatan perekonomian. Nah, sebelumnya Bapak lanjutkan dulu. Ada yang bertanya tentang kegiatan perekonomian ini? Mungkin ada yang masih tidak mengerti bagaimana kegiatan perekonomian misalnya yang terjadi di sekolah. Nah, pernah dengar kegiatan perekonomian yang terjadi di sekolah? Pernah dengar namanya koperasi sekolah? Tidak pernah dengar? Nah, itu salah satu kegiatan perekonomian di sekolah. Kegiatan koperasi sekolah, jadi kegiatan itu sekolah menyediakan semua alat-alat tulis ATK yang dibutuhkan oleh siswa-siswi. Jadi nanti siswa tinggal membeli ke sekolah. Ya, itu contoh sederhananya. Baik, kita lanjutkan dengan alat-alat teknologi. Ya, tentang alat-alat teknologi. Bapak mau tanya dulu, apa saja alat teknologi yang anak-anak kami tahu? Rice cooker. Ya, rice cooker termasuk itu alat teknologi. Ada lagi yang tahu? Ya, HP itu alat teknologi canggih sekali. Ada lagi? Laptop pun iya, betul. Yang Bapak pakai hari ini juga alat teknologi, ya. Nah, itu salah satu jenis-jenis alat teknologi yang digunakan juga untuk membantu yang namanya kegiatan perekonomian. Misalnya laptop ini. Laptop yang Bapak gunakan ini bisa membantu Bapak untuk melakukan kegiatan perekonomian. Demikian juga dengan hasil dari kegiatan perekonomian seperti rice cooker tadi. Rice cooker kan berguna untuk masak nasi. Nah, itu hasil kegiatan perekonomian dagang antara penjual dan pembeli. Di sini Bapak telah menyiapkan media itu 2 media teknologi yang canggih saat ini yang menjadi salah satu hasil dari kegiatan perekonomian.
Ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada. Gambar apa? TV. TV. Nah, semuanya punya TV di rumah ya? Iya. Ya, TV merupakan salah satu alat teknologi yang saat ini hampir semua rumah memilikinya. Nah, di TV apa saja yang kalian tonton biasanya? Sinetron, oke. Kartun ya. Nah, kalian mungkin tidak tertarik dengan kegiatan globalisasi, itu wajar. Tapi TV merupakan salah satu alat teknologi yang membantu masyarakat, misalnya untuk mengenal masyarakat yang lainnya. Misalnya kita dari Nias, kita bisa tahu kejadian apa yang terjadi di Jawa sana melalui berita. Pernah kalian dengar berita di televisi kan? Berita kebanjiran lah. Dengan bantuan alat teknologi inilah kita bisa tahu akan hal itu. Ya, semua tahu TV kan? Yang kedua, apa ini? AC. AC itu apa sih? Apa itu AC? Ya, pendingin ruangan. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa gaul ya air conditioner. Itu bahasa gaulnya. Tetapi di sini AC merupakan salah satu media teknologi juga. Di sini jelas tulisannya. Coba baca ini. AC super dingin. Bawahnya? Kompetensi 10 tahun. Iya, sekali lagi. AC super dingin dengan garansi kompresor 10 tahun. Setiap alat teknologi itu kalau kita membeli, contohnya alat teknologi yang bercanggih itu memiliki garansi. Ya, garansi artinya kalau misalnya dia rusak sebelum, contoh di sini ada garansi 10 tahun. Sebelum 10 tahun itu misalnya rusak AC yang kita beli. Nah, itu masih ditanggung oleh toko di mana kita membeli. Jadi masih bisa diperbaiki. Itu namanya masa garansi. Ya. Jadi silakan dicari-cari tahu lagi. Apa alat teknologi selain yang dua ini Bapak jelaskan yang mungkin pernah atau sering dilihat oleh anak-anak? Honda. Ya, motor juga termasuk alat teknologi, tapi itu lebih ke kendaraan ya, lebih ke kendaraan, betul. Ya, itu saja yang mengenai alat teknologi. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan, ingin bertanya. Senyum-senyum saja, ya, oke. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, Bapak akan kasih tugas. Ya, tugasnya nanti akan dikumpulkan minggu depan. Silakan dicatat. Ya, ada dua tugas. Itu pertama, baca sama-sama. Apa fungsi teknologi bagi manusia? Ya, nomor dua. Sebutkan alat teknologi yang kamu tahu dan fungsinya. Ya, itu tugas di rumah ya. Silakan nanti dikerjakan. Minggu depan akan Bapak tanyakan. Ya, Bapak akan kasih nilai. Silakan dicatat. Sudah? Baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ada lagi yang ditanyakan? Baik, siapa yang memimpin kita dalam doa? Aan bisa? Silakan. Ya. Teman-teman,
sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih akan baik. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Ya. Selamat pagi.